kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswi ditemukan tewas terjatuh di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Semarang. Dicari masyarakat karena harganya murah, beras Bulog justru hilang dari pasaran di Kota Tegal. Terjepit badan truk, evakuasi jasad sopir yang tewas akibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura berlangsung dramatis. Seorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi di Kota Semarang ditemukan tewas di lantai dasar sebuah tempat perbelanjaan. Pengunjung sempat berteriak melihat korban terjatuh. Polisi masih menyelidiki penyebab korban tewas. Pengunjung Mall Paragon di Jalan Pemuda Kota Semarang tersentak dengan tewasnya seorang perempuan muda Selasa sore. Korban ditemukan di lantai dasar mall. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil identifikasi awal, korban berinisial NJW berusia 20 tahun asal Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Dari identitasnya, korban berstatus sebagai seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Kota Semarang. Seorang juru parkir menuturkan pengunjung sempat melihat korban terjatuh dan terdengar suara cukup keras. Warga keluar sekali. Oh, gimana? Bapak lagi jaga parkir di sini tadi ya? Sana Pak, udah sana Pak. Oh. Tapi suaranya cukup kencang deh Mbak ya? Ya kencang. Terus itu banyak yang dengar Pak, warga Pak? Nggak kurang tahu ya kok warga dari Paragon ke sana tuh kok sama teriak-teriak gitu? Ya atau? itu ada apa, saya malah itu. Oh. Berarti awalnya tahunya itu orang-orang dari pengunjung itu teriak-teriak ada apa gitu Pak? Dari itu masalahnya dari orang yang jalan dari sana itu ya. Polisi telah memeriksa saksi yang merupakan petugas keamanan mal. Dari keterangan awal, korban terjatuh dari lantai 4 parkiran mal. Namun polisi masih menyelidiki penyebab korban terjatuh. Penyelidikan sementara apa, Dan? Bunuh diri atau mungkin meloncat dari lantai berapa? Nah, untuk indikasi apakah korban ini bunuh diri dengan sengaja atau tidak, saat ini masih kita upayakan untuk penyelidikan. Ya, kita upayakan penyelidikan. Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah salah satu security di sini, tadi namanya Mbak Ria, yang mengetahui bahwasannya ada atau ditemukan orang jatuh di bawah mall ya, misalnya di jalur keluar mobil. Dari lantai berapa? Kalau hasil penyelidikan sementara, dari awal penyelidikan awal, indikasi korban jatuh dari lantai 4 parkiran mobil. Ya, parkiran mobil kalau 1 meter ini ada 5 meter, berarti kurang lebih 5 kali 4 sekitar 20 meter. Untuk penyelidikan lanjutan, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk divisum. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Puluhan hektar persawahan tanaman padi di Desa Gandusari, Magelang, puso atau rusak yang berujung gagal panen. Gagal panen disebabkan karena petani sulit mendapatkan air untuk mengairi sawahnya. Musim kemarau tak kunjung selesai. Puluhan hektar persawahan di Desa Gandusari, Bandongan, Magelang pun kering. Tanaman padi yang berumur 1 hingga 3 bulan rusak karena batang dan daunnya mengering. Petani padi pusing karena jika persawahan mereka tidak mendapatkan air, mereka terancam gagal panen. Belum lagi masalah hama tikus yang juga bisa merusak padi mereka. Ya musim kemarau ini sawah kami dan sekitarnya ada gagal panen karena kekeringan, air juga susah karena juga dimakan tikus. Dari hasil pendataan Kepala Desa Gandusari, sedikitnya ada 5 titik area lahan pertanian padi yang rusak. Secara keseluruhan sekitar 70 hektar lahan mengalami kekeringan.
Kurang lebih berapa hektar itu, Pak? Kalau yang Puso itu sekitar 15-an hektar sampai 20 hektar. Tapi yang kekeringan tidak ada air itu bisa mencapai 50 sampai 70 hektar. Selain musim kemarau, kekeringan juga disebabkan karena minimnya pohon yang mengikat air seperti aren dan gayam di hulu sungai yang menjadi sumber mata air untuk pengairan sawah. Masyarakat berharap dinas terkait serius dalam menangani kekeringan karena rusaknya tanaman padi saat ini bisa merugikan petani hingga puluhan juta atau bahkan ratusan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Pasokan beras medium dari Bulog di Pasar Martoloyo, Kota Tegal menghilang. Padahal beras dari Bulog banyak dicari oleh masyarakat karena harganya yang murah di bawah harga pasaran. Sudah 2 pekan, beras jenis medium dari Bulog di Pasar Martoloyo, Kota Tegal seperti disulap. Hilang entah kemana. Karena selama ini pedagang sembako tidak lagi mendapat pasokan beras yang dibanderol dengan harga murah. Padahal, beras medium dari Bulog saat ini paling dicari oleh masyarakat karena harga jualnya di bawah harga pasaran Rp10.900 per kilogram. Jika dibanding harga beras medium di pasaran yang dijual seharga Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram, beras medium Bulog jelas lebih murah. Pedagang di Pasar Martoloyo mencoba beberapa kali menghubungi pihak distributor untuk segera mengirimkan beras Bulog. Namun mereka kecewa lantaran hingga kini belum ada respon dari pihak distributor. Itu untuk beras yang dari Bulog bagaimana, Bu? Enggak datang, udah lama enggak datang. Dari Bulog enggak datang. Berapa kali datang aja? Kayaknya paling berapa ya? 2 kali apa 3 kali saya nggak dapat sih. Saya dapatnya cuma kemarin dapatnya 30 kantong. Kalau pedagang berharap Minta karena banyak yang nyari yang murah, paling murah itu. Kasihan sekali itu rakyat. alasannya kenapa Bu nggak datang lagi, Bu? Nggak tahu, kalau di bel nggak diangkat, kalau di WA nggak di nyaut, nggak pernah nyaut, kan saya ini bingung. Jarang datang ke sini. Udah setengah bulan bingung. Peminatnya padahal banyak ya, Bu? Banyak di sini, banyak. Permintaan banyak sekali. Pedagang kini berharap Bulog cabang Pekalongan dapat memantau pendistribusian beras. Setidaknya beras Bulog dipasok sekali dalam sepekan. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Ratusan warga Kota Semarang melaksanakan sholat sunnah istisqa di lapangan Kedung Pane. Warga berharap doa dari sholat sunnah tersebut bisa dikabulkan oleh Tuhan agar Kota Semarang segera diguyur hujan. Rabu pagi, ratusan warga Kota Semarang berkumpul di lapangan Kedung Pane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Mereka melaksanakan salat sunnah istisqa atau salat minta hujan secara berjamaah. Salat ini dilaksanakan lantaran cuaca di Kota Semarang sangat panas, sehingga banyak wilayah yang mengalami kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi di TPA Jatibarang. Diharapkan setelah memanjatkan doa, Kota Semarang segera diguyur hujan agar bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan segera usai. Kami mengajak serta juga para yai, para bunyai, para alim ulama serta masyarakat untuk bersama-sama kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kita berharap hari ini atau nanti siang, nanti sore atau malam itu bisa segera turun hujan karena juga Cuaca panas di Kota Semarang tak lepas dari dampak fenomena El Nino. Suhu di Kota Semarang bisa mencapai 38 derajat Celcius pada siang hari. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Lagi disediakan snack sebelah